Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada hadirin semua. Yang terhormat pada Bapak Angki dan Bapak Iqbal selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi perancangan dan juga tidak lupa teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Nadia Rahmatika, dan teman saya, Rangga Klasikal Damai, akan mempresentasikan mengenai perancangan alat pemisah kuning telur yang disusun dan dipresentasikan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah metodologi perancangan pada tanggal 9 Desember 2025. Permasalahan pada produk pemisah kuning telur yang ada saat ini adalah masih rendahnya efisiensi pemisahan, kualitas material yang kurang baik, serta minimnya fitur ergonomis. Pada aktivitas memasak skala rumah hingga UMKM, pemisahan kuning telur yang cepat dan rapih sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, dilakukan perancangan alat yang lebih efisien, higienis, dan juga ekonomis. Adapun tiga tujuan dari produk ini yaitu efisien dan stabil, biaya yang rendah dan mudah diproduksi, food grade, kuat, dan juga tahan lama. Berdasarkan analisis yang telah kita lakukan, di dalam analisis pasar ditemukan beberapa karakteristik umum. Yang pertama, material terbanyak yang dipakai adalah stainless steel 304, plastik PP, dan juga keramik, di mana harganya berkisar antara 10.000 hingga 20.000. Data ini menunjukkan bahwa peluang inovasi masih terbuka, terutama pada sisi ergonomi, efisiensi, dan juga pilihan material. Lalu, keinginan konsumen apa? Melalui observasi lapangan, pengguna menginginkan alat pemisah telur yang mampu bekerja dengan cepat, tanpa membuat dapur berantakan. Alat harus mudah digenggam, nyaman digunakan, dan tetap stabil saat diletakkan di tepi mangkuk. Selain itu, material yang digunakan harus food grade, aman untuk makanan, serta mudah dibersihkan agar aktivitas memasak menjadi lebih praktis. Harga juga menjadi pertimbangan utama, di mana konsumen berharap produk dapat dijual di bawah 15.000. Kita masuk ke analisis ekologi. Dalam perancangan, aspek lingkungan menjadi pertimbangan. Yang pertama, material produk existing banyak yang tidak ramah lingkungan atau mudah rusak. Kedua, produk baru dituntut menggunakan SUS 304 atau plastik food grade yang dapat didaur ulang. Yang ketiga, kemasan disarankan ramah lingkungan dan fungsional. Oke, untuk standar sendiri, standar yang digunakan itu ada 3. Yang pertama adalah food grade. Material aman untuk kontak dengan makanan, seperti SUS 304 dan TPU food grade. Yang kedua ada ergonomi. Desain didasarkan pada antropometri tangan orang Indonesia. Yang ketiga adalah ketahanan korosi. Penentuan material harus mempertimbangkan paparan cairan dari telur. Beberapa referensi jurnal digunakan untuk mendukung analisis ada 3. Yang pertama adalah studi antropometri, di mana desain harus meminimalkan risiko keluhan muskuloskeletal. Yang kedua adalah penelitian dari Amikur, di mana pemisahan bisa dipercepat hingga 4,6 detik per telur. Yang ketiga adalah analisis struktur, di mana mempertimbangkan faktor keamanan dan juga kekuatan material. Hasil kajian menekankan pentingnya ergonomi, efisiensi, dan juga material yang tepat. Adapun beberapa tinjauan paten yang telah kami lakukan. Yang pertama, sistem penyaring berbentuk cekung. Yang kedua, pemisahan berdasarkan gravitasi. Yang ketiga, variasi berbentuk slot untuk mencegah pecahnya kuning. Yang terakhir, mekanisme pemindahan non-kontak atau vakum sebagai inspirasi. Lalu didapatkan identifikasi masalah. Dari analisis fungsi dan kondisi lapangan, masalah teknis yang ditemukan ada beberapa. Yang pertama yaitu celah penyaring kurang optimal, di mana menyebabkan kuning telur menjadi pecah. Lalu yang kedua, ternyata material kebanyakan adalah low grade, yang menjadikannya rentan karat dan juga tidak higienis. Yang ketiga, pegangan yang ada pada alat-alat tidak ergonomis yang menyebabkan ketidaknyamanan pada penggunaan. Yang terakhir adalah ketidakstabilan alat, di mana menyebabkan mudah bergerak saat diletakkan di tepi mangkuk.
Dari beberapa hal yang telah dibahas pada bagian planning, maka didapatkan requirement list, yaitu produk dirancang untuk memenuhi beberapa hal. Yang pertama adalah harga maksimumnya 15.000. Yang kedua, desain ergonomis dan mudah digunakan. Yang ketiga, material harus tahan lama dan food grade. Yang terakhir adalah desainnya minimalis, ringkas, dan juga mudah untuk disimpan. Kita lanjut ke konseptual design yaitu black box. Pada tahap input, pengguna memasukkan telur dan memberikan gaya tekan untuk memecahkan cangkang. Proses internal alat kemudian menyaring putih telur melalui celah-celah tertentu, sementara kuning telur ditahan oleh bagian cekung dari alat. Output dari proses ini adalah kuning telur yang tetap utuh dan terpisah secara rapi dari putih telur. Kita lanjut ke diagram fungsi. Fungsi utama adalah memisahkan kuning dan putih telur. Fungsi tersebut didukung oleh subfungsi yang meliputi memecah telur, menyaring, menahan kuning telur, dan menopang alat pada mangkuk. Identifikasi fungsi ini memastikan bahwa setiap bagian desain memiliki kontribusi langsung terhadap performa alat. Baik, kita masuk ke morfologi dan variasi. Di sini bisa lihat langsung tabel morfologi di mana ada 4 alternatif di setiap subfungsi yang telah kita bahas di diagram fungsi sebelumnya. Nah, dari tabel morfologi ini kita tarik 3 variasi. Variasi pertama memadukan antara 1A, 2C, 3A, dan 4A. Di variasi 2 kita memadukan 1C, 2A, 3A, dan 4B. Di variasi 3 ada 1B, 2B, 3D, dan 4D. Baik, kita lanjut ke matrik pembobotan dan rubrik penilaian. Di sini bisa dilihat di tabel sebelah kiri itu adalah matrik pembobotan. Di sini kita ambil 5 kriteria. Yang pertama itu kemudahan penggunaan dengan bobot 20%. Yang kedua tidak merusak kuning telur dengan bobot 40%. Yang ketiga kemudahan dicuci dengan bobot 10%. Material food grade itu dengan bobot 10%, dan yang terakhir ada harga terjangkau dengan bobot 20%. Nah, lanjut di sebelah kanannya itu ada tabel rubrik penilaian, di mana isinya adalah arti dari nilai di setiap kriteria yang tadi kita udah bahas. Oke, akhirnya kita sampai nih di puncaknya konseptual desain, yaitu evaluasi metode DEPUH, di mana bagian ini tuh adalah penerapan secara langsung rubrik penilaian serta matrik pembobotan ke 3 variasi yang telah kita ambil sebelumnya. Di variasi pertama mendapatkan nilai sebesar 4 poin, di variasi kedua mendapatkan 3,3 poin, variasi ketiga mendapatkan 3,6 poin. Sehingga kalau misalkan kita ranking pertama ada di variasi pertama, ranking kedua ada di variasi ketiga, dan ranking ketiga ada di variasi kedua. Dengan demikian, variasi satulah yang dipilih sebagai rancangan yang paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan pasar dan preferensi konsumen. Kemudian, pada tahap embodiment design, terdapat visualisasi konsep dari alat pemisah kuning telur. Terdapat gambar assembly dari alat pemisah kuning telur dan juga 2 komponennya. Pada assembly alat pemisah kuning telur memiliki dimensi 8 x 50 mm. Sedangkan pada mangkuk pemisah kuning telur tergolong pada komponen yang standar, yang memiliki dimensi 8 x 50 mm. Kemudian, adapun komponen saringan pemisah kuning telur yang merupakan komponen non-standar, yang memiliki dimensi 80 x 7 mm. Kemudian, pada tahap Bill of Material atau BOM. Bill of Material atau BOM adalah daftar rinci semua komponen pembentuk produk. Dokumen ini menjelaskan setiap bagian yang dipakai untuk merakit produk, mencakup detail material, tipe, sumber, berat, dimensi, dan perkiraan biaya. Tujuannya adalah untuk menjamin proses produksi yang jelas, bahan baku yang efisien, dan juga perhitungan biaya pembuatan produk yang akurat. Berikut ini adalah tabel Bill of Material atau BOM pada produk pemisah kuning telur, di mana berdasarkan data pada tabel, produk pemisah kuning telur terdiri dari 2 komponen utama, yaitu mangkuk dan juga saringan telur. Masing-masing komponen memiliki spesifikasi ukuran, material, dan jumlah yang jelas, sehingga memudahkan proses perakitan dan juga estimasi biaya. Total biaya pembuatan produk ini adalah 25.000 yang berasal dari harga mangkuk berbahan kayu mahoni sebesar 5.000 dan biaya pembuatan saringan telur berbahan TPU sebesar 20.000 melalui jasa 3D printing. Kemudian, pada Bill of Quantity atau BOQ. Sebelumnya, Bill of Quantity atau BOQ ini disusun sebagai dokumen yang berisi rincian kuantitas tiap komponen yang digunakan dalam proses perakitan produk pemisah kuning telur. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai jumlah masing-masing komponen, tipe material, dimensi, serta estimasi biaya satuan dan total. Dengan adanya BOQ, proses perencanaan produksi dapat dilakukan secara lebih terarah, baik dalam hal pengadaan material maupun estimasi kebutuhan anggaran. Berdasarkan tabel BOQ, alat pemisah kuning telur tersusun dari 2 komponen utama, yaitu mangkuk yang berbahan kayu mahoni dan juga saringan telur dari material Clear TPU 95A, yang masing-masing telah dijabarkan secara lengkap meliputi jenis material, dimensi, jumlah komponen, serta harga satuan dan total biayanya. Mangkuk memiliki ukuran diameter 80 x 50 mm dengan harga 5.000, sedangkan saringannya berukuran diameter 80 x 7 mm dengan biaya 20.000 berdasarkan harga material TPU per gram. Secara keseluruhan, total biaya yang dibutuhkan untuk merakit alat ini adalah 25.000. Baik, kita masuk nih ke kajian aspek desain. Kita mendapatkan 4 kajian aspek. Yang pertama ada kajian keterbuatan. Produk pemisah kuning telur mudah dan ekonomis dibuat karena hanya menggunakan mangkuk kayu mahoni dan saringan TPU 95A hasil 3D printing. Prosesnya sederhana, cepat, dan cocok untuk produksi kecil hingga menengah. Yang kedua, kajian keterakitan. Alat pemisah kuning telur sangat mudah dirakit karena hanya terdiri 2 komponen tanpa sambungan rumit. Saringan cukup diletakkan di atas mangkuk sehingga perakitan cepat, tidak membutuhkan keterampilan khusus, dan biaya perakitannya rendah. Yang ketiga, ada kajian perawatan. Material TPU bersifat fleksibel dan tahan air, sehingga mudah dibersihkan dan cepat kering. Sementara itu, mangkuk kayu perlu dijaga agar tidak lembab untuk mencegah jamur. Secara keseluruhan, alat ini memiliki tingkat perawatan rendah.
Yang keempat yaitu kajian ekonomi. Biaya pembuatan sekitar 25.000. Membuat produk ini sangat ekonomis. Material kayu mahoni dan TPU murah namun tahan lama. Dan proses 3D printing memungkinkan produksi kecil tanpa investasi besar. Dengan perawatan rendah dan ketahanan baik, alat ini layak diproduksi secara komersial. Kita lanjut ke konseptual design yaitu black box. Pada tahap input, pengguna memasukkan telur dan memberikan daya tekan untuk membacakan cangkang. Proses internal alat kemudian menyaring putih telur melalui celah-celah tertentu, sementara kuning telur ditahan oleh bagian cekung dari alat. Output dari proses ini adalah kuning telur yang tetap utuh dan terpisah secara rapi dari putih telur. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.